Udah kurang lebih 19 tahun dan dia bekerja sebagai driver online atau ojek online gitu. Kalau gua jadi lu Mario, gua pukulin nih anak. Udah miskin belagu lagi. Nah, Jeffrey Nicole bilang, pas keluar banyak yang nungguin, termasuk saya. Nah, nih, lu gua tantang boxing. Lu berani gak sama gua? Belum nyoba. Drama anak pejabat berteman sama ojol. Jeffrey Nicole pengen nantang duel Mario Dendi. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, Let's Go masih update nih kasus tentang Mario, David, sama si Agnes ya. Kenapa update ini? Gara-gara YouTube Let's Go video tentang Bribka AS, polisi yang jujur ingin mengungkapkan kejahatan para pelaku penggelapan duit pajak dihapus YouTube, guys. Kenapa? Banyak sekali oknum yang hebat ya, bisa melapor-laporkan dan menghilangkan video Let's Go ya, mantep. Tapi karena kemarin Let's Go udah polling, ya nanti Let's Go buatin lagi. Tapi di sini yang Let's Go mau update tentang ini dulu nih, kabar dari sang trio tersangka ini. Nah, jadi kabar update terbarunya besok ini tanggal 29 Maret ya, itu adalah sidang perdana untuk siapa? Untuk anak AG ya, alias Agnes. Selamat ulang tahun. Yang akan digelar secara tertutup. Nah, kenapa? Karena dia ini masih anak-anak kabarnya. Malu gitu. Nggak ya, karena memang peraturannya itu kayak gitu. Tapi semoga aja ada rekamannya atau para wartawan yang di sana yang ikut merekam, kalau bisa ya, itu terus di-share ke media. Karena kita mau tahu omongan Agnes ini ngapain sih sampai menjebak David ini. Nah, jadi kabar terbarunya adalah Shane Lucas nih. Shane Lucas yang ternyata berprofesi sebagai ojol alias ojek online. Nah, kita kira Mario Dendi ini temenan sama orang-orang kaya belagu lainnya. Ternyata enggak, guys. Ternyata Shane Lucas ini adalah anak bermasalah belagu yang nggak sekaya Mario. Waduh, kenapa kayak gitu? Jangan marah dulu. Karena ini ada tayangan videonya. Yang tidak terlalu luas ya. Iya. Kamar cuma satu dan yang tidur di sini siapa aja? Kadang berdua. Berdua. Kadang. Nah, dari salah satu stasiun TV itu meliput keberadaan keluarganya Shane Lucas. Papahnya nih pengangguran karena diberhentikan kerja waktu COVID. Nah, Shane Lucas ini baru aja kehilangan mamanya dalam kecelakaan. Nah, rumah Shane Lucas adalah rumah kontrakan yang sangat kecil dan sangat sederhana. Cuman ada satu kamar aja yang bisa ditempati oleh dua orang, yaitu papanya dan Shane Lucas. Nah, Shane Lucas itu sekarang umurnya udah kurang lebih 19 tahun. Dan dia bekerja sebagai driver online atau ojek online gitu. Nah, pertanyaan Let's Go, dari mana Shane Lucas ini kenal sama Mario Dendi ya? Nah, ini pertanyaannya ya. Dan juga banyak dari pihak Twitter mengatakan bahwa Shane Lucas ini adalah kacung Mario Dendi. Karena anak orang kaya, pejabat belagu. Nah, butuh orang-orang seperti Shane Lucas nih yang mau ada di sampingnya. Di sini awalnya tuh di framing ya. Pas Let's Go nontonin videonya tentang papanya Shane Lucas itu, Let's Go iba gitu. Wah, kasihan ya papanya. Papanya cerita, setiap hari tuh saya doain David gitu loh. Karena kasihan banget nih gara-gara anak saya ikut terlibat ya. David ini sakit, berkali-kali saya coba ke rumah sakit buat jenguk David, tapi nggak boleh tuh dan nggak bisa. Kita lihat ketulusan dari papanya Shane Lucas itu buat jenguk David karena merasa bersalah banget ya. Papanya Mario, waduh, jangan-jangan jenguk David ya, jenguk anaknya aja enggak. Jenguk siapa nih papanya nih Mario nih? Ini kita lihat yang mana tulus menyesal sama yang selamatkan diri duluan gitu. Jadi dia bilang doakan David setiap hari gitu untuk kesembuhannya David gitu. Shane Lucas udah dewasa, dia kayaknya harus mengapa perbuatannya. Nah, kasihan sih papanya ya. Awalnya kasihan, tapi lama-lama berpikir apa hubungannya anjir gitu. Ini pendapat Let's Go ya, karena pas Let's Go nonton ini iba, tapi abis itu Let's Go ngecek keadaannya David kan lewat Twitter papanya. Let's Go berpikiran apa hubungannya Shane Lucas yang tidak beruntung dalam kehidupan ekonominya dengan kondisi David yang sekarang. Ini kan Mario ini belagu karena backingan orang tuanya kaya. Ya ini Shane Lucas kok ikutan belagu, padahal nggak sekaya dan sekuat powernya Mario gitu. Apakah Shane Lucas berpikir
aku punya teman sehebat dan sekaya dan sepowerful Mario. Nah, aku juga harus belagu dong. Nah, apakah Shane Lucas berpikir seperti itu? Sama seperti Mario yang berpikir, aku punya papa yang kaya raya. Aku punya papa yang powerful. Aku wajar belagu. Gua nggak takut anak orang mati. Nah, padahal Shane Lucas juga salah satu orang yang provokatorin ya. Menurut BAP ya, dia bilangnya, kalau gua jadi lu, Mario, gua pukulin nih anak. Dia kan salah satu, ini sedikit kasar. Sorry ini Shane Lucas, buat menyadarkan kamu. Udah miskin belagu lagi. Nah, ini menyadarkan kamu ini Shane Lucas. Mario kaya belagu juga nih, berdebah juga. Nah ini kan nggak ada hubungannya. Mau kaya belagu, miskin belagu, nggak ada hubungannya. Dua-duanya belagu. Nah, di sini omongannya, statementnya papanya David ya, menurut aku ini kena banget nih. Ini statement papanya David. Mereka sedang mengemis simpati publik untuk meringankan vonisnya. Dan kamu adalah anakku yang membanggakan, yang tak pernah lelah berjuang. Kutunggu walau selama apapun, kamu terus di sini untukmu. Kami terus di sini untukmu. We love you, kiddo. Nah, pas Let's Go baca ini, Let's Go, benar juga nih, rating TV nih. Masuk ke, malah meng-highlight ke, kekurangan ekonomi dari Shane Lucas. Emangnya setelah kita tahu, wah kasihan papanya ya, kalau gitu Shane Lucas kamu, saya bebasin aja deh, karena kamu kasihan, cari duitnya susah ya, apalagi di penjara lah, masa kayak gitu. Nih, Let's Go sih berada di sisi David ya, dan Let's Go berada di posisi keluarganya David. Nggak peduli mau Shane Lucas itu ekonominya kekurangan, itu karena nggak ada hubungannya sama kasus ini gitu. Yang difokuskan kasusnya adalah keterlibatan Shane Lucas dalam membuat David Ozora ini menjadi koma kemarin ini, sampai sekarang pun dia, David Ozora pun masih susah untuk mengenali keluarganya gitu. Let's Go berada di sisi David. Kalau kalian gimana nih? Pasti ada yang bilang, kok Let's Go tega banget nih gitu, kasihan papanya Shane Lucas gitu. Let's Go kan serang Shane Lucasnya, bukan papanya. Dan nggak ada hubungannya ekonomi Shane Lucas dengan keterlibatannya dalam kasus ini gitu. Nah, nggak cuma itu ya. Bahkan Jeffrey Nicole, waduh, dia terang-terangan nih bilang bahwa aku tunggu Mario Dendi keluar kalau bisa boxing sama Jeffrey Nicole. Nah, jadi ceritanya kan ada sebuah tweet nih yang dari tweet yang ini. Nah, dia tuh mengatakan bahwa Mario Dendi ini sengaja ngerekam penganiayaan ke David. Biar apa? Biar disebarin ke teman-temannya David. Lu kalau berani macem-macem lu gue habisin kayak David. Berani nggak lu? Nah, itu buat mengintimidasi teman-temannya David. Nah, ini nih di-repost sama akun bicara box office gitu. Terus nge-tag Jeffrey Nicole. Nah, Jeffrey Nicole kan demen berantem ya. Dia bilangnya sayang udah ketangkep. Nah, ini ternyata dibalas sama Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole bilang, pas keluar banyak yang nungguin, termasuk saya. Nah, apakah Jeffrey Nicole ingin menantang kegagahan Mario Dendi, tendangan Mario Dendi dengan pukulan Jeffrey Nicole? Nah, siapa yang menang kira-kira? Mario Dendi, lu gua tantang, boxing. Lu berani nggak sama gua? Belum nyoba. Betul gitu ya? Hah? Berani lu sama gua, kita boxing, lu pakai tendangan, gua pakai pukulan. Belum nyoba. Nah, gimana nih? Mas Dendi apakah keluar penjara tapi tunggu 12 tahun lagi ya? Jeffrey Nicole tunggu 12 tahun lagi. Apakah Mas Dendi mau tanding boxing lawan Bang Jeffrey Nicole? Nah, kita coba tunggu. Tapi dilihat memang Jeffrey Nicole nih memang lumayan keras ya. Bahkan dia bilang sekarang nih lagi di Twitternya Jeffrey Nicole kalau kalian lihat dia lagi repost yang berita-berita tentang PNS gitu. Salah satunya tuh dia bilangnya PNS itu pelayan. Kalian tuh pelayan PNS. Sadar PNS, P-nya itu pelayan gitu. Nah, pelayan apa? Pelayan rakyat. Ya bener Bang Jeffrey Nicole ini. Karena tugas PNS ya melayani rakyatnya gitu. Jadi kita tunggu banget. Ini sedikit aja update tentang Agnes ini. Karena Let's Go nungguin nih sidang Agnes besok. Oh ya, dan juga Amanda ini sedikit aja ya, mantannya Mario itu ngelaporin pencemaran nama baik ke si Agnes sama si Mario. Nah, si Lucasnya enggak. Kenapa? Karena Amanda ini sakit hati banget. Mario sama Agnes ini selalu aja ngomongin saya. Ini, lihat nih, pengacara-pengacara Mario sama Agnes di BAP ya. Ini ada orang yang membisiki nih. Orang pertama yang membisiki bahwa Agnes ada wew sama David ini dilecehkan. Itu siapa? Itu adalah mantan pacar Mario. Bernama APA. Amanda gitu. Nah, itu omongan dari kuasa hukumnya mereka berdua. Ini kita dapetin dari mana? Dari omongannya si Mario Dendi sama si Agnes gitu. Jadi Amanda ini gedek banget, dia berdebah mantan sama pacar mantan ini sama-sama berdebahnya gitu. Dia kesel dia. Agnes aku nggak kenal-kenal banget nih. Kok bisa-bisanya nuduh-nuduh aku membisikkan
kelakuan bejatmu sendiri. Sama Mas Mario Dendi. Nah, si Mario Dendi juga nih. Kenapa bilang-bilang nama saya? Kamu yang bermasalah sama Agnes, kamu laporinnya ke saya. Padahal kan kita udah putus. Nah, dia gedek banget sama dua orang ini. Pantas aja, mereka cocok banget nih. Kuasa hukumnya aja cocok ya. Kuasa hukumnya aja sama-sama bilang Amanda penyebab awalnya nih. Emang cocok lah mereka berdua, Agnes sama Mario ini. Keterangannya aja sama. Nah, ini yang disebelin banget sama Amanda nih. Kita tunggu aja update kasusnya, sidangnya. Terutama Agnes ini ya, apa yang akan diomongin sama pengacaranya. Beberapa kali soalnya pengacaranya blunder nih. Kasihan dibohongin sama anak kecil 15 tahun atau memang pengacaranya yang membuat cerita ini nih mewakili pembicaraannya si Agnes. Menurut Litku sih kasihan pengacaranya blunder ya. Dibohongin anak 15 tahun, ada beberapa statementnya yang menyelamatkan David dan lain-lain gitu. Menurut Litku pengacara cuma menyampaikan apa yang diomongin sama kliennya gitu. Thank you banget ya nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.